Israel baru saja melancarkan serangan tepat pada sumber utama pendapatan rezim Iran. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar terhadap Iran dalam beberapa dekade terakhir. Targetnya adalah ladang gas South Pars yang terletak di Teluk Persia dan dikenal sebagai ladang gas alam terbesar di dunia. Ladang ini menyumbang porsi besar pendapatan negara Iran yang digunakan untuk membayar militer, mendanai sekutu di Timur Tengah, serta menopang struktur Garda Revolusi Islam. Tanpa pendapatan dari minyak dan gas, roda kekuasaan rezim Iran praktis tidak dapat berjalan. South Pars berada di lokasi strategis karena dibagi bersama Qatar, salah satu pengekspor gas terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, pembagian ladang ini menjadi sumber ketegangan sekaligus keseimbangan, karena kedua negara sama-sama bergantung pada keberlangsungan produksinya. Namun, keseimbangan itu runtuh ketika konflik memanas. Perang disebut dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer bersama terhadap Iran. Pada hari pertama, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Beberapa hari kemudian, putranya Mujtaba Khamenei dipilih sebagai pemimpin baru. Iran tidak mundur, justru melancarkan balasan berupa rudal dan drone, serta mencoba menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Namun situasi kembali berubah drastis ketika dilaporkan bahwa Mujtaba Khamenei juga telah tewas, menambah kekacauan dan ketidakpastian dalam kepemimpinan Iran di tengah konflik yang terus memanas. Selama hampir 20 hari, konflik berubah menjadi perang ketahanan. Israel menghantam markas militer, gudang misil, dan pusat komunikasi Iran, sementara Iran berusaha menaikkan harga minyak dan menekan perdagangan global. Hingga saat itu, fasilitas energi masih dianggap garis merah yang tidak disentuh kedua pihak karena risikonya terhadap krisis energi dunia. Namun pada hari ke-20, Israel melampaui batas tersebut dengan menyerang fasilitas produksi South Pars secara langsung. Serangan itu bukan simbolis, melainkan operasi terencana yang menargetkan pusat ekonomi rezim Iran. Reaksi awal justru datang dari Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, yang menyatakan Amerika tidak mengetahui serangan tersebut sebelumnya. Namun berbagai sumber menyebut serangan telah dikoordinasi. Terlepas dari kontroversi itu, fakta yang tersisa adalah South Pars telah diserang, dan Iran harus merespons. Respons Iran justru memperluas konflik. Alih-alih fokus pada target militer, Iran meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas energi di negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Target utama adalah terminal gas besar di Qatar yang dikelola Qatar Energi, yang mengalami kerusakan signifikan hingga mempengaruhi sekitar 17% kapasitas ekspor gas negara tersebut. Pasar energi global langsung bereaksi. Harga minyak melonjak tajam hingga sekitar $115 per barel. Qatar merespons cepat dengan mengusir perwakilan militer Iran dari kedutaan di Doha. Arab Saudi juga mengeluarkan pernyataan keras dari Riyadh, menegaskan kesiapan untuk merespons secara militer jika serangan berlanjut. Dalam satu langkah, Iran mengubah negara-negara yang sebelumnya netral menjadi potensi musuh. Sementara itu, konflik juga mengguncangkan internal Iran. Beberapa tokoh penting dilaporkan tewas, termasuk Ali Larijani, Gholam Reza Soleimani, dan Ismail Khatib. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bahkan menyatakan pemimpin baru Iran kemungkinan luka parah dan belum pernah muncul di publik. Ketidakhadiran ini memperburuk citra kepemimpinan di dalam negeri, terutama di Teheran yang terdampak langsung oleh serangan. Menurut klaim militer Barat, ribuan target telah dihancurkan. Sebagian besar pertahanan udara Iran lumpuh dan armada lautnya mengalami kerusakan besar. Di sisi lain, Iran tetap berusaha menunjukkan kemampuan bertahan meskipun tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik terus meningkat. Dampak dari serangan terhadap pusat energi ini tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengguncangkan pasar global. Negara-negara industri yang sangat bergantung pada impor energi mulai bersiap menghadapi lonjakan harga dan potensi gangguan jangka panjang. Ketika fasilitas energi menjadi target perang, risiko krisis energi global berubah dari kemungkinan menjadi kenyataan yang harus dihadapi dunia. Di Eropa dan Asia, para analis mulai memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu inflasi baru.
harga energi yang melonjak hampir selalu diikuti kenaikan biaya transportasi, logistik, dan produksi. Dalam skenario terburuk, perang regional ini dapat berubah menjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari miliaran orang. Organisasi negara-negara pengekspor minyak seperti OPEC juga berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, harga tinggi menguntungkan sebagian anggota. Namun di sisi lain, ketidakstabilan ekstrim mengancam keberlanjutan pasar energi jangka panjang. Ketika infrastruktur energi menjadi target militer, seluruh sistem pasokan global berada dalam kondisi rapuh. Selain dampak ekonomi, konflik ini juga memicu perlombaan militer baru di kawasan. Negara-negara Teluk mulai memperkuat pertahanan udara, meningkatkan pembelian sistem pertahanan midal, dan mempererat kerjasama keamanan dengan negara-negara Barat. Kawasan yang sebelumnya berusaha menjaga keseimbangan, kini terdorong memasuki fase militerisasi yang lebih intens. Situasi ini juga memperbesar resiko kesalahan perhitungan. Dalam konflik berskala besar, satu kesalahan kecil dapat memicu eskalasi yang jauh lebih luas. Serangan balasan, salah sasaran, atau interpretasi keliru terhadap pergerakan militer dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik yang awalnya bersifat regional. Di dalam Iran sendiri, tekanan ekonomi mulai terasa di tingkat masyarakat. Ketika infrastruktur energi terganggu, dampaknya bukan hanya pada pendapatan negara, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari rakyat. Keterbatasan listrik, bahan bakar, dan kebutuhan pokok dapat memperburuk ketidakpuasan domestik yang telah lama ada. Sejarah menunjukkan bahwa konflik besar seringkali tidak berakhir hanya di medan perang. Dampaknya menjalar ke stabilitas politik, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintahan. Ketika tekanan eksternal dan internal terjadi bersamaan, ketahanan sebuah rezim benar-benar diuji. Semua faktor ini membuat konflik semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dunia kini menyaksikan bukan hanya perang militer, tetapi juga perang ekonomi, diplomasi, dan psikologis yang berlangsung secara bersamaan. Setiap keputusan yang diambil dalam situasi seperti ini dapat menentukan arah sejarah kawasan untuk puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, konflik ini menunjukkan satu hal mendasar. Sebuah rezim membutuhkan sumber pendanaan untuk bertahan. South Pars adalah sumber tersebut dan kini telah menjadi sasaran serangan. Pertanyaannya sekarang, apakah rezim Iran mampu bertahan dari konflik ini atau justru memasuki fase keruntuhan yang tidak dapat dihentikan? Konflik ini mungkin belum berakhir, tetapi dampaknya sudah terasa di seluruh dunia. Yang terjadi hari ini akan menentukan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah untuk waktu yang sangat lama. Bagaimana menurut kalian? Apakah konflik ini akan berujung pada runtuhnya rezim Iran atau justru memicu perang yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Jejak Amunisi dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan analisis konflik global terbaru untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.